Halo, selamat malam semuanya. Kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi absensi online, di mana di dalam aplikasi ini karyawan bisa melakukan absen menggunakan handphonenya sendiri dan hanya bisa dilakukan untuk di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan. Contohnya untuk karyawan paus itu mereka hanya bisa melakukan absen apabila sudah sampai di toko, karena di sini toleransi dari GPS itu disetting seumpamanya 10 meter. Artinya dalam radius lebih dari 10 meter dari toko klinik HP Paus, karyawan tidak bisa login. Oke, kita coba dulu. Yang pertama kita masukkan sebagai admin. Nah, di sini admin tapi super admin ya. Oke. Kita akan menyeting aplikasi ini. Pada halaman awal di dashboardnya ini akan ada tampilan seperti ini, di mana akan menampilkan kolom-kolom sini. Contoh, di sini ada total pegawai yang dalam hal ini baru dimasukkan hanya untuk contoh seperti ini. Terus ini absensi masuk, yang siapa saja yang sudah masuk absen, itu nanti lokasinya di mana, ada fotonya, jam masuknya jam berapa, telat berapa menit, dan tanggal jam pulang. Oke. Nah, untuk yang izin, ada keterangan atau cuti atau libur atau apa, kita lihat di sini. Nanti akan ada settingnya. Semuanya unsur debita mulai tanggal sekian dan tanggal sekian dia melakukan permintaan cuti. Nantinya apabila disetujui, nanti akan muncul di sini. Nah, untuk libur sama halnya dengan yang lain, itu nanti bisa disetting hari-hari apa saja liburnya. Oke, di sini ada juga informasi lembur, izin telat, izin pulang cepat. Lalu selanjutnya kita masuk ke menu pegawai. Di dalam menu pegawai ini kita bisa menambahkan atau mengurangi jumlah pegawai. Contohnya seperti ini. Kita akan coba menambahkan daftar pegawai. Oke, nama pegawai, diisi, fotonya, nomor handphone, email, username untuk login ke aplikasi, password untuk login ke aplikasi. Nah, di sini ada di lokasi kantor yang mana, lokasi Paus, Markoyan, atau di Panem nantinya. Ini belum disetting kan, baru hanya ada 2. Oke, di sini juga dimasukkan tanggal masuk ke perusahaan, tanggal mulai bekerja ya. Ada status pernikahan. Nah, di sini ada jabatan, di apakah teknisi, kasir, admin, atau kurir. Nah, terus di sini ada level user, level pengguna sistem, pengguna aplikasi. Kalau user itu berarti pengguna biasa seperti teknisi, admin, kurir. Kalau di sini admin, ini artinya ini pemilik dari aplikasi ini. Contohnya Eci atau Amoy. Lalu di sebelahnya, di kolom sebelah ada rekening. Ini rekening untuk pegawai kita. Lalu alamatnya di sini ada
cuti dan izin. Cutinya udah berapa kali, izinnya masuk berapa kali, izin telat, izin pulang cepat. Nah, di sini bukan berapa kalinya. Maksimal dalam 1 bulan itu berapa kali? Cuti maksimal 1 bulannya hanya 2 kali. Izin masuk telat ya. Izin masuk cepat, masuk telat. Ini izin telat pulang cepat. Oke. Nah, ini maksimal 2 kali atau 3 kali. Terus di sini masukkan jumlah gaji pokok. Apabila ada uang lembur dimasukkan, apabila tidak dinolkan. Tunjangan kehadiran. Nah, di sini bagi siapa saja yang 100%, itu akan diberikan seandainya 1 juta tunjangan kehadirannya. Diisi 1 juta. Apabila ada THR dimasukkan juga apabila ada bonus. Lalu pengurangan gaji. Setelah gaji pokok ini ada pengurangan gaji. Apabila izin, berarti izin itu seandainya tidak dipotong, titik 0. Nah, terlambat dipotong 5.000 atau 10.000 semuanya. 10.000. Oke. Nah, tanpa keterangan dipotong 50.000. Nah, setelah itu akan muncul di kolom selanjutnya. Di sini saldo kasbon. Maksudnya saldo kasbon itu dari total gajinya berapa. Seandainya total gajinya 2 juta, kita batasin 1 juta. Nah, di sini sebenarnya untuk 1 tahun, bukan per tahun ya kan. Nanti saya rubah ini menjadi 1 per bulan ya. Siklus penggajian. Jadi 1 bulan dia maksimal boleh hanya bisa kasbon segini. Lalu submit. Nah, selanjutnya ada menu master sheet. Master sheet ini apabila ada karyawan yang menggunakan sistem sheet. Tapi dikarenakan untuk di lokasi klinik HP service itu, di perusahaan klinik HP service itu hanya one sheet. Di sini di setting jam kerjanya, workingnya masuk jam 10, keluar jam 22, dan ini masih bisa diedit, disesuaikan dengan jadwal yang dimiliki oleh klinik HP service. Selanjutnya ada rekap data absensi. Ini untuk melihat semua karyawan per periode, mulai tanggal seandainya tanggal 1 sampai tanggal 31 nantinya kan gitu, atau sebulan sebelumnya. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Tapi kalau lantaran ini tadi belum diaktifkan, kita lihat. Oke. Lalu di menu selanjutnya ada master lokasi. Nah, di master lokasi ini untuk menambahkan lokasi kantor, lokasi toko, atau lokasi tempat bekerjanya, nama lokasi. Nah, ini klinik HP service Panam. Nah, di sini harus dimasukkan latitude kantor dan longitude kantor. Nah, atau diambil dari sini. Nah, lokasi radius meter. Seandainya kita bikin 10 meter saja. Di sini kita udah apa? Radiusnya 10, baru diambil lokasi sekarang. Oke. Otomatis berarti artinya nanti setiap user yang melakukan absensi, apabila jaraknya kurang dari atau lebih dari 10 meter dari klinik HP PAUS, mereka tidak akan bisa melakukan absen. Karena
Di sini kita sudah setting radius meternya 10 meter. Toleransinya maksimal segitu. Selanjutnya kita memiliki menu cuti. Di sini, nah, di master data cuti ini, nah, setiap karyawan itu diberikan cuti. Nah, cuti itu ini untuk men-setting apabila ada beberapa karyawan yang memiliki schedule libur. Contoh, Devita seandainya dia memiliki hari libur di hari Selasa, atau yang lain si Miko mempunyai hari libur setiap bulannya itu di hari Kamis, ya kan? Nah, kita setting saja. Dalam 1 bulan otomatis mereka memiliki 4 kali cuti. Ini dinolakan 1 bulan periodiknya izin telat. Oke. Selanjutnya ada menu autoship. Autoship. Di dalam menu autoship ini, nah, contohnya seperti ini. Ini tadi setting awalnya masih 200 meter dan 100 meter. Nah, autoship tuh di autoship ini wajib mengisi ini untuk yang sip ya, apabila ada sip. Selanjutnya kita masuk ke menu master jabatan, itu yang tadi kita skip dulu. Nah, seandainya ada jabatan yang lain, tinggal menambahkan. Oke, selanjutnya kita turunkan ke bawah. Di sini ada absen. Nah, di sini dikarenakan setting lokasi tadi di master lokasi ini tadi belum disetting untuk koordinat lokasi klinik HP service yang di Paus ataupun Merpoyan ataupun di Panam, makanya di sini ada muncul pending location karena lokasinya belum disetting di klinik Paus, Merpoyan atau Panam atau MP. Oke, selanjutnya di data absen, ada data absen. Nah, data absen ini untuk melihat satu persatu absensi dari karyawan kita. Contoh kita ambil Devita, kita mulai tanggal 1 Januari sampai 31. Ambil. Nah, di sini karena Devita tadi belum bisa absen dikarenakan lokasinya tadi belum disetting, makanya masih 0. Nah, ini My absen ini menunya hampir sama dengan menu yang dimiliki oleh user. Oke. Nah, di sini ada absen dinas luar. Maksudnya absen dinas luar itu bagaimana? Absen dinas luar itu seandainya salah satu karyawan yang ada di Panam diminta untuk masuk ke Paus, nanti artinya mereka bisa melakukan absen di Paus. Nanti ada keterangannya di hanya lokasinya ini belum disetting juga, sama karena masih pending semua. Lalu yang di sini pun sama juga, ini kalau ada permintaan pindah kerja, seandainya bukan pindah kerja secara apa ya, diminta dari yang di Panam untuk masuk ke membantu ke Paus. Nah, di sini ada lembur, jika ada perhitungannya dimasukkan, tapi saya rasa ini tidak perlu. Nah, di menu ini tadi ada permintaan izin yang tidak masuk. Nah,
Nah, ini seharusnya tidak ada di sini karena kita sebagai super admin ini tidak perlu. Nah, ini akan kita cek nanti di menu karyawan. Oke, di penggajiannya. Di penggajian ini dikarenakan tadi setting untuk penggajian tadi seharusnya sudah ada, tapi kan ini periodenya belum masuk 1 bulan, makanya di penggajian belum ada yang namanya pemotongan gaji, kasbon, pemotongan kasbon segala macam nanti ada. Jadi di setiap periodenya, setiap 1 bulannya, seandainya seumpamanya Devita dia gaji pokoknya 2.500.000, dia sudah melakukan pinjaman 3 kali sebesar dengan jumlah total 400.000, maka di sini akan muncul nama jabatannya, bulan saat ini bulan Desember, kasbonnya sudah 300 atau 500.000, jumlah dijumlahkan, nanti terpotong sendiri, sudah terpotong, jadi artinya kita tahu berapa yang harus dibayarkan. Oke, nah di menu kasbonnya seperti ini. Oke, nah di sini ada data pegawai, semuanya ada mau nyimpen KTP-nya atau di-scan KTP-nya atau apa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Ada dokumen saya, oke. Saya rasa itu saja di menu admin. Lalu kita akan mencoba masuk ke menu karyawan. Oke, kita coba. Nah, di dalam menu karyawan tadi hampir mirip dengan yang ditampilkan tadi. Hanya di sini di dashboard, di sini ada menu absen. Nah, ini rekapitulasi absen kita. Nah, ini permintaan cuti, ini dokumen. Nah, di sini nanti harusnya ada jam masuk absen, jam pulangnya. Oke. Nah, ini harusnya sudah bisa absen, tapi dikarenakan lokasinya belum belum ada lokasi setting lokasinya, makanya kita belum bisa mencoba melakukan absen. Oke. Nah, untuk permintaan tidak masuk cuti, kan, itu kita pekerja atau karyawan harus melakukan permintaan supaya tercatat di sistem. Contohnya permintaan Devita, dia akan melakukan cuti seandainya besok sampai tanggal 10, berarti cuti 1 hari. Nah, alasan cuti, seandainya mau keluar kota. Oke, kita lanjutkan. Oke, sip. Ini cuti. Cuti. Oke. Izin masuk, izin telat. Ini dipilih cuti dulu. Oke, tolong lagi. Oke. Submit. Oke. Lalu di menu selanjutnya ada kasbon. Nah, di sini contohnya. Tambah lagi. Nah, untuk periode bulan ini Devita sudah melakukan pinjaman, contohnya tadi 300. Nah, kita akan coba melakukan pinjaman lagi. 500. Oke. Nah, di sini akan ada statusnya pending karena ini belum disetujui oleh super admin. Nah, sama
yang lain pun hampir sama semua. Oke, kita coba masuk ke lagi. Nah. Dalam menu dashboard super admin tadi, nah, di sini ada cuti dan izin tadi. Nah, ini ada permintaan dari Devita tadi. Nah, ini ada permintaan dari Devita. Ini kita hapus satu salah tadi kan, gitu. Nah, ini jadi action kita mau kita kalau kita diterima, nah, artinya dia masuk. Nanti di sistem dia akan menulis ini shiftnya belum jadwal liburnya belum diisi ya, belum diisi. Oke, shiftnya belum diisi. Oke, sip. Dia ada shift yang nanti diisi untuk jadwal libur. Setiap masing-masing karyawan itu bisa ditentukan masing-masing. Oke, selanjutnya di Kasbon, di menu Kasbon. Nah, di sini Devita sudah melakukan pinjaman berapa kali? Ada 3, pertama 100.000, 300.000, dan 500.000 yang diajukan. Nah, kita akan terima. Nah, kalau kita menolaknya, tinggal kita hapus saja. Artinya otomatis terhapus. Kita coba masuk ke Devita lagi. Nah, oke, demikianlah sedikit video tutorial tentang sistem absensi karyawan dan penggajian serta kasbon pegawai. Oke. Terima kasih. Selamat malam.